Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Jet Dynasty yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang pendekar yang diberi kekuatan api untuk bertarung melawan kelompok pendekar yang baik dan jahat. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang kungfu warrior bernama Zhang Xiaofan yang terbang dengan anggun bersama gadis yang ia sukai, yaitu Tian Ling-er. Tetapi ternyata itu semua cuman hayalan Xiaofan yang menghalu ingin jadi kungfu master. Ia pun segera kembali ke kenyataan dan harus menyiapkan makan siang untuk seluruh klan yang ada di sekolah King Yong. 10 tahun yang lalu, Xiaofan mencoba beradaptasi dan belajar seni bela diri di sekolah itu. Namun kemampuannya tidak menonjol seperti murid yang lainnya dan ternyata lebih berbakat di bidang masak dibandingkan kungfu. Saat ia bergegas menyiapkan makanan untuk teman sekelasnya, para murid malah mulai berebut seperti orang yang geragas dan bermain-main dengan makanannya. Bersama dengan itu, istri dari Master Kungfu yang bernama Suru datang untuk menertibkan para murid agar lebih menghargai makanan yang sudah dimasak oleh Xiaofan. Master Kungfu lalu tiba bersama putrinya yang tak lain lagi adalah Ling-er. Mereka kemudian makan bersama dengan para murid, di mana sang master menanyakan tentang perkembangan Xiaofan yang kemudian dijawab dengan bangga oleh Xiao kalau ia sudah melewati pelatihan tingkat pertama. Tapi sang master tak begitu yakin dan menyuruh Xiaofan maju ke depan untuk menguji kemampuannya. Si master lalu mulai menyerang Xiaofan dengan energinya, namun Xiaofan secara perlahan jatuh meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Ling-er yang melihat itu pun diam-diam membantu Xiao dari belakang. Namun kekuatan sang master sangat kuat sehingga membuat para murid lainnya mulai ikut membantu mentransfer energinya untuk Xiaofan. Tapi dengan cepat sang master menyadari trik mereka dan alhasil ia pun mengeluarkan kekuatan supernya hingga membuat para murid terlempar. Karena hal itu, Xiaofan pun tak lolos pelatihan tingkat pertamanya. Di hari berikutnya, Ling-er membantu melatih Xiaofan secara rahasia. Karena di sekolah King Yong, para murid dilarang belajar selain dari si master. Dan jika melanggar aturan tersebut, maka hukumannya akan diasingkan untuk bermeditasi selama 10 tahun. Selang tak lama, jimat milik Xiaofan mulai bersinar dan membuatnya kembali gagal melewati pelatihan tingkat pertama. Ling-er kemudian mengungkapkan kalau ia merasakan dua energi yang berbeda sedang bertarung di dalam diri Xiaofan. Tetapi mereka tak terlalu memikirkan hal ini. Xiaofan lalu mulai cerita kalau 10 tahun sejak orang tuanya dibunuh oleh Raja Iblis, desa tempatnya tinggal menjadi tak berpenghuni dan ditinggalkan. Untuk menghibur Xiao, Ling-er pun memutuskan untuk membawanya ke sana. Keduanya pun sampai di desa, di mana Xiao melihat kilas balik dirinya dan temannya, Jin Yu, yang baru pulang setelah nyari ketepeng. Melihat desanya dipenuhi dengan kilatan cahaya. Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok bertopeng sedang mengejar Master Kungfu yang paling kuat di desa mereka. Xiaofan dan Jin Yu pun terjebak dalam pertempuran tersebut sampai-sampai mereka terlempar cukup jauh. Saat Xiaofan bangun, ia melihat pertarungan masih berlangsung. Sampai akhirnya, sosok bertopeng itu kalah dan melemparkan kelabang beracun ke tubuh Xiaofan. Si master kemudian mencoba mengambilnya, namun ia malah tergigit. Sang master pun berhasil mengusir sosok itu dengan kekuatan besarnya. Setelah itu, Xiaofan serta Jin Yu kembali ke desa dan melihat semua orang sudah dibantai.
Lalu, tak lama kemudian, Master Kung Fu dari sekolah King Yong dan Ling Er datang untuk merekrut Xiao Fan. Sementara itu, para murid laki-laki dari 6 sekolah berkumpul dan secara diam-diam mengintipin murid perempuan dari sekolah Xiao Zhu. Di antaranya, banyaknya murid Xiao Zhu, cuman ada satu yang menonjol karena terkuat dari yang lain dan juga cantik. Gadis itu adalah Lu Xiaoqi. Ketika Xiaoqi muncul, semua murid laki-laki mulai heboh ingin melihatnya, sehingga membuat Xiao Fan tak sengaja terdorong dan disergap oleh gadis-gadis. Para murid lain lalu langsung kabur, sedangkan Xiao Fan digantung di tebing sampai ketakutan oleh master dari sekolah Xiao Zhu. Dan sebagai hukuman, Xiao diberi puluhan ulat gatal yang sangat kecil di tubuhnya. Setelah kejadian itu, murid lain mencoba membantu Xiao menyingkirkan ulat-ulat gatal tersebut. Tapi karena jumlahnya yang banyak, mereka pun masukkan Xiao ke kuali besar dengan harapan ulat-ulat itu bisa terbunuh karena kepanasan. Namun, hal itu langsung dicegah oleh Ling Er karena bisa membunuh Xiao. Mereka pun segera mengeluarkan Xiao yang kemudian dibantu oleh Ling Er yang bersedia merawat lukanya. Keesokan harinya, Xiao Fan pergi ke danau untuk dongeng bareng penunggu danau di situ. Xiao juga membawakan makanan dan minta saran untuk mendekati Ling Er. Sementara itu, karena hari turnamen akan segera diadakan, Ling Er diam-diam mengambil salah satu gulungan rahasia milik ayahnya dan membawakannya ke hadapan Xiao Fan. Dengan begitu, Xiao bisa berlatih agar menjadi lebih kuat sebelum turnamen diadakan. Dari sinilah, Xiao mulai berlatih keras setiap hari. Ia juga menyimak ajaran dari 2 master yang berbeda sehingga membuat jimatnya menjadi panas dan Xiao pun kesakitan. Ternyata, jimat itu didapatkan dari sang master di 10 tahun yang lalu sebelum adiknya meninggal akibat gigitan dari kelabang beracun. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, si master mengangkat Xiao menjadi muridnya dan mentransfer seluruh energinya ke Xiao. Dari sinilah, Xiao sadar kalau jimat itu yang menghalangi kemampuan Xiao dalam belajar bela diri. Jadi, ia pun berniat untuk membuangnya. Tapi, saat Xiao sudah mencapai di tebing tinggi, seekor monyet muncul dan ingin mencuri jimat itu. Xiao pun langsung lari dari kejarannya, namun si monyet terus melempari Xiao menggunakan batu, hingga membuat Xiao jatuh ke dalam sungai. Ia lalu mencoba berenang ke atas, tapi jimat itu malah menyeretnya agar berenang lebih dalam lagi. Sampai akhirnya, Xiao melihat cahaya bersinar di bagian bawah. Namun sebelum ia menyelidikinya, jimat itu mengarahkan tangan Xiao agar kembali ke permukaan. Saat mencapai daratan, monyet itu muncul lagi berniat merebut jimat Xiao dan bahkan menggigitnya sehingga darah Xiao mengenai jimatnya. Dan di saat itulah sebuah tongkat muncul dari dasar sungai. Sedangkan jimatnya juga terbang dan mulai menyatu dengan tongkat tersebut hingga menyebabkan awan hitam memutari di atas langit. Melihat badai awan itu, ketujuh master kungfu pun mulai khawatir karena senjata jahat legendaris yang bernama Mutiara Penghisap Darah telah muncul kembali. Ternyata senjata itu milik Raja Iblis yang diambil darinya selama bertahun-tahun lalu. Dan karena sekarang senjata itu muncul lagi, kemungkinan besar Raja Iblis akan keluar dari persembunyiannya untuk merebutnya kembali. Di sisi lain, tongkat itu jatuh tepat di depan Xiao Fan. Ia pun mengambilnya untuk menolong si monyet dari timbunan pasir dan pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba seorang wanita bertopeng datang lalu mengambil tongkat itu darinya. Saat Xiao mencoba menghentikannya, Xiaoqi dan Ling Er tiba untuk melawan si wanita. Setelah merebut kembali tongkatnya, Xiao Fan menjelaskan semuanya ke Ling Er. Tapi tiba-tiba bekas gigitan di tangan Xiao menghilang begitu saja.
Di malam harinya, wanita tak dikenal bernama Biao menyusup ke tempat Xiao dan mencuri tongkat itu. Namun tongkat itu tak mau jauh-jauh dari Xiao dan terus kembali ke Xiao setiap kali Biao mencoba mengambilnya. Di pagi harinya, Xiaofan terkejut melihat wanita tadi di tempat tidurnya. Biao lalu mengelabui Xiao dengan menyuruhnya membayar apa yang sudah dilakukan dengan memberinya tongkat tersebut. Namun, lagi-lagi, tongkat itu terus kembali ke tuannya yang sekarang yaitu Xiaofan. Karena kesal, Biao pun pergi. Ya benar. Para murid kemudian berkumpul, di mana dua siswa dari Longsu Peak datang untuk mengumumkan kalau turnamen akan diadakan lebih awal dari yang direncanakan. Salah satu dari murid itu kebetulan teman masa kecil Xiao yang tak lain lagi adalah Jin Yu. Ia lalu menyalahkan si master karena sampai sekarang Xiao masih berada di tingkatan pertama, sedangkan dirinya sudah direkrut menjadi prajurit yang sangat dihormati. Kemudian, di hari berikutnya, saat Xiao sedang masak, Ling Er datang dan curhat tentang pacar barunya dari sekolah Longsu. Hal itu pun membuat Xiao panas dingin dan memilih pergi ke tebing untuk melepaskan amarahnya. Bersama dengan itu, beberapa orang berlarian ke arah Xiao karena mengira kalau mereka sedang mengejarnya. Xiao pun ikut-ikutan lari. Dan di waktu yang sama, Biao ikut lari bersama Xiao dan membawanya ke sebuah goa. Di situ, Biao mengungkapkan kalau orang tadi sebenarnya sedang mengejar dirinya karena Biao melanggar aturan dari masternya. Tapi di tengah obrolan itu, Biao masih sempat-sempatnya mencoba mengambil tongkatnya, namun usahanya itu gagal. Malam pun semakin gelap, Xiao lalu berburu kelinci untuk dimakan keduanya. Saat mencicipi masakan Xiao, Biao mengatakan kalau masakannya mengingatkan Biao dengan ibunya. Keduanya pun mulai cerita tentang dirinya masing-masing. Biao juga mulai terbuka tentang kematian ibunya serta keinginannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Scene lalu berpindah ke hari di mana turnamen diadakan. Semua siswa dari 7 sekolah bela diri lalu berkumpul untuk memilih 7 murid yang paling terampil. Pemilihan lawan yang akan diuji lalu dipilih secara acak. Tapi karena jumlah muridnya ganjil, jadi siapapun yang mendapatkan nomor 1 bisa lolos ke babak selanjutnya. Bola-bola pun mulai dilepaskan ke udara dan para murid mulai terbang untuk menangkapnya. Namun, mereka salfok dengan Xiao karena ia satu-satunya yang tak bisa terbang. Jadi, Xiao memungut bola yang jatuh ke tanah. Tapi, sebelum ia mengambil bolanya, Xiao Qi diam-diam menukar bolanya dengan milik Xiao. Dan siapa sangka, bola milik Xiao bernomor 1, yang artinya Xiao langsung lolos ke babak selanjutnya. Di malam sebelumnya, Xiao Qi terlihat sedang berlatih. Ia tampak lelah sampai hampir tak sadarkan diri. Jadi masternya menyuruh Xiao Qi untuk istirahat saja. Namun ia menolak karena bertekad ingin menangkan turnamen ini. Xiao Qi juga mengungkapkan kalau ia mendedikasikan kemenangannya untuk sang master yang kini mulai sakit-sakitan dan kehilangan kekuatannya. Hal itu membuat Xiao Qi tak ingin masternya diremehkan oleh master dari sekolah lain. Kita kembali lagi ke turnamen di mana babak pertama pun dimulai, di mana 31 kontestan termasuk teman-teman Xiaofan sudah gugur dalam babak ini. Saat babak kedua dimulai, Xiao Qi berhasil mengalahkan lawan-lawannya bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Kini giliran Xiaofan berduel dengan lawannya. Tentunya semua orang meremehkan kemampuan Xiao, tapi siapa sangka Xiao dengan mudahnya mengalahkan lawan hanya dengan menutupi wajahnya saja, karena tongkat ajaibnya yang bertindak dan menjatuhkan lawannya sendirian.
Saat Xiao makan malam bersama dengan teman-temannya, mereka terlihat bangga. Begitu pula dengan sang master, karena di antara mereka tidak ada yang lanjut ke babak berikutnya. Keesokan harinya, di babak kali ini, Xiao harus bertarung melawan Jingyu. Awalnya, Jingyu meremehkan kemampuan Xiao dan biarkannya menyerang terlebih dahulu. Tapi, tongkat Xiao mulai menyerang Jingyu secara berturut-turut dan akhirnya mengalahkannya. Jingyu pun marah sambil menuduh kalau Xiao sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk mengalahkan Jingyu. Alhasil, pertarungan itu membuat persahabatan mereka rusak. Xiao yang kesal karena kehilangan sohibnya pun kemudian melemparkan tongkat itu. Dan di malam harinya, sang master ngelabrak Xiaofan dan menuduh mengambil pelajaran dari master lain. Hal itu dikarenakan kemampuan Xiao yang naik pesat hanya dalam beberapa hari saja. Tapi, akhirnya si master sadar kalau orang yang mengajari Xiao tak lain lagi adalah Ling Er. Jadi, istri sang master pun menenangkannya agar darah tingginya tidak kumat lagi. Saat malam sudah mulai larut, monyet yang tempo hari Xiao temui membawanya ke wilayah Jiazhou, di mana ia menemukan Sueki pingsan di samping sungai. Saat Xiao menolongnya, ia menyadari kalau keadaan Sueki melemah. Ia pun menyarankan agar Sueki keluar dari turnamen. Tapi Sueki masih kekeh ingin memenangkan turnamen tersebut. Di pagi harinya, semua murid dan master berkumpul untuk babak terakhir antara Xiaofan dan Sueki. Hari itu juga menjadi pertama kalinya Xiao bertarung tanpa tongkatnya. Alhasil, ia pun sudah terluka parah di saat-saat pertama bertarung. Namun Xiao menolak menyerah. Sampai akhirnya saat Sueki menyerangnya berturut-turut menggunakan pedangnya, tongkat Xiao tiba-tiba kembali dan melindungi Xiao. Tak hanya itu, luka di tubuh Xiao juga hilang begitu saja. Dan kini, pertarungan pun menjadi lebih sengit. Tapi saat Xiao melihat mimisannya Sueki, ia memilih berhenti menyerangnya. Hal sama juga dilakukan oleh Sueki yang langsung menarik pedangnya saat hampir mengenai Xiao. Sementara itu, banyak murid yang penasaran dengan suara bayi menangis di tengah hutan, tanpa disadari kalau itu jebakan yang dipasang oleh para klan iblis untuk menguasai tubuh mereka dan memaksa mereka agar membunuh satu sama lain. Banyak juga monster lain yang bangkit dari bawah tanah dan mulai membunuh semua murid untuk membuka jalan bagi Raja Iblis yang akan menuju sekolah King Yang. Di sisi lain, ketujuh master tahu tentang tongkat legend itu. Jadi mereka menyita tongkat tersebut dan menangkap Xiao yang ia duga sudah dikendalikan oleh iblis. Di tengah itu, salah satu murid muncul untuk menginfokan tentang kejadian di hutan. Mendengar hal itu, para master menjadi percaya kalau Xiao tak dikendalikan oleh iblis. Mereka lalu langsung pergi untuk menyelidiki masalah yang ada di hutan, tanpa disadari kalau mereka meninggalkan Xiao dengan pedangnya. Tak lama kemudian, Biao muncul dan mengambil kesempatan itu untuk membawa Xiao dan tongkatnya. Biao juga menjelaskan kalau ia tak punya niat buruk dan hanya ingin menyelamatkan Xiao, sehingga tongkat itu mulai mengikuti kemana tuannya pergi. Tapi ternyata Biao berbohong. Ia malah membawa Xiao ke ayahnya yang tak lain lagi adalah Raja Iblis. Raja Iblis pun mulai menyerang Xiao, namun langsung dihentikan oleh Biao yang meyakinkan ayahnya agar menjadikan Xiao muridnya. Tapi Raja Iblis tak peduli. Akhirnya, Biao pun menggunakan kekuatannya sendiri untuk membela Xiao, namun dengan mudah dikalahkan oleh ayahnya.
Untuk melawan Raja Iblis, Xiao Fan menaruh semua kepercayaan ke tongkat itu dan memintanya untuk membantunya dalam pertempuran ini. Dan saat duel antara keduanya dimulai, Xiao berhasil menangkis semua serangan dari Raja Iblis. Bersama dengan itu, ketujuh master serta murid lainnya tiba sambil melemparkan serangan ke musuh. Tapi karena Raja Iblis terlalu kuat, ketujuh master itu pun menggabungkan semua kekuatannya untuk menyerangnya. Saat para master menggunakan teknik guntur dan kilat, Xiao terlihat terkejut karena kekuatan itu sama seperti yang pernah menghancurkan desanya. Disitulah ia sadar kalau yang selama ini bertanggung jawab atas kematian warga di desanya adalah ketujuh master itu. Meskipun begitu, Xiao tetap membantu teman-temannya lainnya yang kesulitan dalam melawan Raja Iblis. Dengan menggunakan tongkatnya, Xiao menerima energi negatif maupun positif kedua sisi, sehingga membuatnya naik ke tingkatan lain. Dari situlah Raja Iblis menyadari kalau Xiao Fan bukanlah orang biasa. Bahkan ia juga memiliki 3 kemampuan kungfu yang berbeda dalam tubuhnya. Yang pertama, ilmu dari master pertama yang sudah meninggal, kedua ilmu kungfu dari sekolahnya, dan ketiga, yang paling bahaya, kekuatan dari tongkat penghisap darahnya. Karena kekuatan barunya itu, ketujuh master yakin kalau Xiao Fan akan membawa bencana bagi sekolah mereka. Para master lalu memutuskan untuk membunuhnya sebelum menjadi masalah besar. Kini, energi negatif mengambil kendali tubuh Xiao dan kemudian menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Ditambah lagi, Xiao merasa dihianati oleh masternya karena mereka mencoba membunuhnya. Dan saat Xiao akan melayangkan pukulannya ke sang master, Ling Er tiba-tiba muncul dan melindungi ayahnya, sehingga membuat Ling Er terluka parah. Meskipun begitu, Ling Er mencoba meraih tangan Xiao dan menyadarkannya agar kembali ke dirinya sendiri. Sentuhan halus Ling Er pun mengingatkan Xiao saat pertama kali Ling Er menolongnya setelah orang tuanya meninggal. Tapi sayangnya saat Xiao kembali ke dirinya sendiri, nyawa Ling Er tak tertolong. Karena hal itu, Xiao Qi pun menyerang Xiao menggunakan pedangnya, namun dihalangi oleh salah satu teman Xiao. Dan saat Xi Kui kembali akan membunuhnya, ia tiba-tiba ingat tentang kebaikan Xiao selama ini dan dengan sengaja melesetkan pedangnya agar tak mengenai Xiao. Xiao lalu memutuskan untuk pergi sambil membawa Biao dan berjanji tak akan muncul di depan para master sekaligus teman-temannya lainnya, dan film pun absurd. Oke guys, itulah alur cerita film tidak jelas Jet Dynasty. Semoga kalian tidak jelas dengan alur cerita film yang saya bawakan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.